Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Priawan dengan nomor absen 201238, Prodi Manajemen Perhotelan semester 7 dari Sekolah Tinggi Pariwisata Satyawidya, Surabaya. Untuk kali ini saya hendak membahas strategi manajemen keuangan dalam mengembangkan bisnis untuk jangka panjang. Berikut tugas 2S dari manajemen keuangan dari dosen Dr. Muhammad Soleh. Sebelumnya saya hendak membahas untuk definisi strategi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Definisi manajemen. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Definisi keuangan. Keuangan adalah mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seluruh kegiatan atau kegiatan perusahaan yang terkait dengan cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan, bertujuan untuk mengelola dana dan aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam hal-hal atau kegiatan yang membantu mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu laba. Definisi sustainable atau jangka panjang. Dalam ekologi, keberlanjutan sustainability berasal dari kata sustain yang berarti berlanjut dan ability yang artinya kemampuan, yaitu sebuah sistem biologis yang mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Suatu lahan dan hutan basah yang sehat dan berumur panjang adalah contoh sistem biologi berkelanjutan. Dalam istilah lebih umum, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan yang mencakup 4 ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik, dan budaya. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Bersalin bertahun 90. Bisnis sustainable. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 90, pembangunan atau yang pada dasarnya lebih berorientasi pada ekonomi dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 kriteria, yaitu pertama, tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources. Yang kedua, tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Ketiga, kegiatannya harus dapat meningkatkan usable resources atau replaceable resources. Untuk kali ini saya hendak membahas dari konsep bisnis pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Untuk studi kasus kali ini yang saya peroleh adalah buku ajar dengan judul Konsep Bisnis Pariwisata Berkelanjutan yang ditulis oleh Inyoman Sukma Arida. Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism adalah tren yang termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal, dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan jika kita maksimalkan dampak yang positif dan minimalkan dampak negatif. Beberapa inisiatif harus diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan sustainable tourism sebagai priority utama, karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset yang penting bagi pariwisata, tidak hanya untuk sekarang, tetapi di masa depan. Prinsip pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini
agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. Pembangunan pariwisata harus didasarkan oleh kriteria berkelanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Dari Piagam Pariwisata Berkelanjutan tahun pertama 95. Pembangunan wisata berkelanjutan seperti yang saya disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan tahun 95 adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik atau good governance yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas. Tak dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai resep pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata. Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini adalah: 1. Partisipasi, 2. Keikutsertaan para pelaku atau stakeholders, 3. Pemilikan lokal, 4. Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, 5. Mewadah tujuan-tujuan masyarakat, 6. Perhatian terhadap daya dukung, 7. Monitor dan evaluasi, 8. Akuntabilitas, 9. Pelatihan, 10. Promosi. Aspek yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah aspek ekonomi. Meliputi aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat, dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Kedua, aspek sosial. Aspek sosial maksudnya dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, interrelasi, dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Aspek yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan, yaitu ketiga atau yang terakhir, aspek lingkungan. Faktor lingkungan atau ekologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ekologi merupakan aspek yang sangat banyak disorot ketika membahas tentang sustainable design. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi yang kita pijak ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Aspek yang terdiri dari lingkungan sebagai berikut: 1. Meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan. 3. Melindungi model alam yang kritis dan penting. Kesimpulannya, dalam membangun paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan, hendaknya memperhatikan aspek berikut. Pertama, perilaku generasi kini tidak dapat sepenuhnya ditentukan perilaku generasi mendatang. Kedua, generasi mendatang harus dipastikan memperoleh paling tidak tingkat konsumsi minimum. Ketiga, pergerakan harga sumber daya alam dan hak kepemilikan terhadap konsumsi di masa mendatang harus ditentukan untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam masa kini. Keempat, dalam situasi pasar yang tidak berfungsi, diperlukan intervensi non-pasar. 5. Intervensi yang benar merupakan strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan. 6. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga tetap
terjadi keberlanjutan dalam pembangunan, dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menentukan arah dari kebijakan pembangunan baik jangka pendek, menengah, atau panjang. Dari penjelasan mengenai Sustainable Development dan Sustainable Tourism Development serta contoh di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, dan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di mana secara keseluruhan, Sustainable Development merupakan suatu ilmu interdisipliner yang sangat kompleks dan sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi keharmonisan dan keserasian antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Yang kedua, Sustainable Development ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan manusia dari generasi ke generasi selanjutnya. Kemampuan sumber daya alam berupa kualitas dan kuantitasnya berpengaruh pada pembangunan keberlanjutan terkait dengan keserasian dengan alam dan manusia. 3. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengurangi kesejahteraan untuk generasi masa depan. Keempat, pembangunan pariwisata berkelanjutan berkaitan erat dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. Yang terakhir, untuk kelima, Sustainable Tourism adalah pariwisata yang sangat berkembang pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal, dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan. Jika kita memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, maka beberapa inisiatif yang diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan sustainable tourism sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset yang penting bagi pariwisata, tidak hanya untuk sekarang tapi untuk di masa depan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.